Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ad-da'i ila siratin mustaqim, al-hadi ila jannatin na'im, wan nahi ila naril jahim. Asyhadu an la ilaha illallah wal rahim wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bil rahim wal hurril azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladziina kanu syahadatal mansurin. Amma ba'du, usi iya awalan wa iyyakum tsaniyan. Ma'asyiral muslimin wa al-kiram rahimakumullah. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin jamaah sholat Jumat Masjid Abu Bakar Al-Qadhi yang saya hormati. Pertama-tama sebagai khotib saya berpesan, saya berwasiat, saya menekan diri saya sendiri untuk senantiasa takwa kepada Allah dan mengajak kepada para hadirin, marilah kita bertakwa kepada Allah, yaitu siap melaksanakan perintah-perintahnya dan siap menjauhi larangan-larangannya. Jamaah yang saya hormati, sedikit ingin saya kupas tentang jenis, macam atau sifat hati manusia. Dalam Al-Quran digambarkan hati manusia ada 3. Allah berfirman khusus kepada Nabi Muhammad pada waktu itu, tetapi untuk seterusnya sampai akhir zaman. Wa sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa sawa'un 'alaihim, bagi mereka sama saja engkau beri peringatan atau tidak, engkau takut-takuti atau tidak, wahum la yu'minun, mereka tidak akan percaya. Dan itu dibuktikan dengan keluarga Nabi terdekat. Siapa dia? Abu Lahab. Abu Lahab adalah paman Nabi. Tetapi walaupun tiap hari berjumpa dengan Nabi, dan walaupun beliaunya ketika Nabi lahir bergembira, tetapi ia tidak mau beriman, malah meremehkan, melecehkan, sehingga ia pun divonis oleh Allah dalam Al-Quran yang dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab dan seterusnya. Itu hasil dari kenapa yang divonis seperti itu. Tabbat Yada Abi Lahab, cilakalah Abu Lahab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berdaya harta benda dan apa yang ia usahakan. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, jadi hablum min masad. Jadi nanti akan dilemparkan ke api neraka bersama istrinya, karena ia sudah melecehkan, tidak percaya pada kerasulan Nabi, dianggap omong kosong. Oleh karena apa? Ia memiliki jenis hati yang sudah tertutup, seperti dilanjutkan dalam Al-Quran pada Al-Baqarah, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Pertama, hati manusia itu kalau sudah ditutup tidak dapat hidayah. Khatamallahu ala qulubihim, Allah menutup hati mereka. Wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absarihim, dan penglihatan mereka. Apapun yang dikatakan oleh para guru dakwah, oleh para ustaz, oleh para mubaligh, enggak ada yang masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Kenapa? Hatinya sudah ditutup. Ya seperti contohnya Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Jahal itu sepupu jauh Nabi, bukan pamannya, tapi sepupu jauh saja.
Ia sangat getol untuk membunuh Nabi lewat cara-cara yang licik. Apa yang terjadi? Ia tewas di medan perang Badar oleh bocah yang masih remaja. Karena sudah ditutup hatinya, pendengarannya. Sebab hati itu kalau sudah keras, sudah liar. Wah, kata Allah dalam surat Al-An'am, Kal-an'am balhum adol, seperti binatang, bahkan lebih sesat karena manusia. Jadi pendengarannya pun ada ini, ada itu, ada seruan ini, wasawa'un alaihim fahum la yu'minun. Mereka tidak akan percaya Muhammad karena sudah tertutup, sudah tidak dapat hidayah, susah. Yang kedua, qalbun marid, hati yang sakit. Ini barangkali masih bisa dibenahi, tetapi kalau tidak bisa dibenahi, ya menjadi tertutup, menjadi jenis hati yang pertama, terutama orang-orang munafik. Bi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yaktubun. Bi qulubihim maradun, dalam hatinya ada penyakit, hatinya ada penyakit. Ya penyakit malas, penyakit munafik. Ya. Jadi mengaku-ngaku Islam tetapi tidak melaksanakan ajaran Islam. Contoh orang munafik di zaman Nabi di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay diajak ke medan tempur perang Badar, ternyata 300 orang balelo. Mestinya berjalan ke arah barat, mereka diajak oleh Abdullah bin Ubay ke arah timur. Itu munafik. Sehingga teman-temannya berkata, lau indana mamatu wa matuti. Wah, andai kata kalian ada di samping saya, ada di kelompok saya, kalian tidak akan mati. Karena kalian ada di kelompok Muhammad, matilah di medan perang. Itu sudah jelas. Itu orang yang munafik, tetapi seolah-olah mengaku Islam. Inilah hati yang sakit. Kalau bisa diperbaiki, disembuhkan, insya Allah tidak lagi menjadi sakit, bahkan tidak akan menjadi mati, tidak akan menjadi qalbun mayyit, tidak akan menjadi hati yang mati, hanya sebatas qalbun mayyit. Jamaah yang tahu mati. Yang terakhir, ketiga adalah qalbun salim, hati yang sehat, hati yang waras, hati yang selamat. Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab, pada awal-awal diangkatnya Nabi Muhammad menjadi Rasul, beliau sangat memusuhi, bahkan ingin membunuhnya. Mendengar Nabi Muhammad mendakwahkan Islam yang melarang molimo atau 5M, minum, madat, main, dan lain-lain. Wah, dia tidak terima. Ini ajaran berbahaya ini. Akhirnya dicari Nabi Muhammad dengan pedang terhunus. Sarungnya sudah dibuka, mau menuju rumah Nabi. Di tengah jalan ketemu temannya, "Hai Pak, mau kemana kau?" "Saya mau membunuh Muhammad yang membuat ajaran baru." "Nah, kamu jangan membunuh Muhammad, urusi dulu adikmu." "Kenapa?" "Adikmu sekarang sudah masuk Islam." "Hah? Betul." Akhirnya mengurungkan niatnya, datang ke rumah adiknya Fatimah dan suaminya. Dekat dengan rumahnya ada sayup-sayup bacaan, karena Al-Quran itu bahasa Arab, dan Umar orang Arab langsung mengerti yang dibaca adiknya itu surat Toha ma anzalnal Qur'ana ilaika litasqa bal tadhkiratan liman yakhsha, dan seterusnya. Toha, Allah yang tahu maksudnya. Ma anzalnal Qur'ana litasqa, saya tidak menurunkan Al-Quran untuk membuat celaka kepadamu.
bahkan menjadi peringatan bagi orang yang takwa, yang takut. Lalu Umar masuk, apa yang kamu baca? Saya nggak baca apa-apa bang. Coba bacakan lagi, dibacakan lagi. Secara jelas karena tadi dari luar kurang jelas, diulang toha ma'an anal Quran alitasco balada kirotan limayah. Oh, pedangnya jatuh, gemetar. Nah itulah hidayah baru datang. Ayo, saya antar ke rumah Muhammad. Mau apa bang? Yang mau bersahadat, pedangnya jatuh, ditaruh pedang. Pergi ke Nabi Muhammad. Saat itu juga kebetulan berjumpa. Lalu di hadapan Nabi bertekuk lutut ingin bersahadat. Islamlah Umar setelah membaca dua syahadat. Nabi berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi Umar. Ya Allah, jayakanlah Islam dengan masuknya Umar. Maka gemparlah waktu itu kota Mekah. Jago-jago Quraisy, kafir Quraisy mendengar Umar masuk Islam, wah heboh, gaduh. Wah gimana ini? Nggak benar ini gaduhnya. Konon Sayyidina Umar itu bertubuh tinggi, postur tubuhnya tinggi, kekar. Jadi nggak ada yang berani. Semakin kuatlah posisi Nabi untuk menyebarkan Islam di kota Mekah karena datangnya Umar. Itu hidayah. Orang yang hampir saja membunuh Nabi ketika wafat, makamnya di sebelah Nabi. Bayangkan, Umar bin Khattab hampir saja, nyaris istilahnya, membunuh Nabi. Andaikan tidak ada hidayah, Nabi dibunuh, mantap Islam pada waktu itu. Beliau diizinkan oleh Siti Aisyah, istri Nabi, dimakamkan di sebelahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq. Masya Allah, tidak ada duanya. Sayyidina Ali saja yang sepupu menantu orang kepercayaannya tidak dimakamkan di sebelah Nabi, jauh dimakamkan di kota Irak, di kota Kufah, di mana tempat beliau terbunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Utsman begitu kan, tidak dimakamkan padahal menantu Nabi. Itulah satu keistimewaan orang kalau sudah mendapat hidayah. Makanya kata Allah, qalbun salim itu la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malun, tidak berguna, tidak ada faedahnya malun, harta benda di hadapan Allah, wala banun, dan anak cucu di hadapan Allah. Ditanya apa saja berdoa, Allah saya ketika di dunia banyak harta, triliunan, saya orang terkaya di dunia, saya orang terkaya di Indonesia, tolong ya Tuhan, harta saya akan katakan la yanfa'u malun wala banun la bai'un wala khilal. Waktu itu sudah tidak ada transaksi, tidak ada jual beli. La tajzi nafsun an nafsin syai'an. Tidak ada orang yang bisa membantu satu sama lain, sibuk dengan pertanggungjawabannya sendiri. Jadi kata Allah, la yang mau malu wala banun, enggak berguna harta benda walaupun anak berapapun, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang di hadapan Allah biqalbin salim, dengan hati yang waras, dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Nah itulah insya Allah masuk surga. Hadirin dan teman teman yang kau hormati, karena kita ini sebagai muslim kadang-kadang merasa berat berpuasa. Bayangkan 30 hari siang, kalau saya hitung malamnya itu hanya 10 jam, siangnya 14 jam. Bayangkan berubah berapa pola makan, pola tidur, pola bicara. Pola makan biasanya 3 kali sehari, mungkin hanya 2 kali, dan waktunya pun terbatas, ada batasnya. Kalau tidak puasa kan 24 jam non-stop. Pola tidur, mungkin kalau tidak puasa tidur kita ya hanya siang 1-2 jam. Tapi coba kalau puasa, malam mungkin jarang tidur, tapi siang tidur terus.
atau pola bicara. Karena 5 hal tidak membatalkan puasa jasmani, tetapi membatalkan puasa rohani. Al-Kidib pertama, kidib, berbohong. Berbohong itu membatalkan pahalanya puasa, bukan puasanya yang batal. Saking hati-hatinya Nabi membimbing umatnya. Al-Kidib. Wan namimah, adu domba. Nah, ini yang berbahaya. Medsos kita ini penuh dengan adu domba. Bagaimana ini? Kalau kaki menginjak bumi, membekas di bumi. Kaki menginjak bumi, membekas kaki kita di bumi. Tapi kalau lisan, jari-jari kita beraksi, membekas di hati. Itu kata orang bijak. Jadi an-namimah dan sumpah palsu. Jadi bersumpah, sumpah palsu. Wal ghibah, menggunjing. Wah, ini yang paling gampang, paling enak, paling enteng, dan paling mudah sekali kita lakukan. Makanya pola bicara kita di bulan puasa hati-hati. Ya. Yang terakhir, an-nadru bisyahwat, melihat lawan jenis bernafsu. Naudzubillah. Inilah saking hati-hatinya Islam agar puasa kita itu betul-betul puasa itu hanya untuk Allah. Jadi as-shaum li wa ana ajzibi. Puasa itu untukku dan aku langsung membalas kepadanya. Kalau pahala sholat sendirian 1 derajat, jamaah 20 derajat, 27 derajat. Kalau zakat sekian, kalau naik haji lain salah hujjah, al-hajjul mabrur lain salah hujjah ila jannah, balasannya surga. Tapi kalau puasa rahasia, Allah tidak memberitahu puasanya orang pahalanya sekian nggak diberitahu, karena Allah akan langsung membalas. Makanya besok masuk surga akan masuk dari pintu royan. Royan itu artinya segar. Tidak ada malaikat kaget. Tiba-tiba ada gerombolan manusia berada di pintu royan. Siapa kalian? Man antum? Kok tiba-tiba ada di sini? Tidak lewat hisab, tidak lewat mizan, tidak lewat siratal mustaqim, kok tiba-tiba? Mereka mengaku adalah orang-orang yang berpuasa. Karena puasa itu sangat rahasia. Siapapun gak ada yang tahu, anak istri gak ada yang tahu, kita sendiri dengan Allah yang tahu. Karena sangat rahasia. Itulah Allah melatih kita kesabaran, ketabahan, dan lain-lain. Supaya kita tahu, oh ternyata lapar itu seperti ini. Bayangkan kalau saudara-saudara kita yang lapar beneran, sehari 2 hari gak makan. Karena gak ada yang mau dimakan. Kita hanya melaparkan diri, berlatih. Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum